Kisah wanita yang kematiannya disambut para malaikat. Kisah ini mungkin telah sering kita dengar, namun untuk sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini, semoga dapat mengembalikan roh kita untuk juga bisa menteladani beliau, wanita yang berhati mulia, berhati baja. Nusaibah binti Ka'ab, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu, Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya Sa'id sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka itu pasti tentara musuh. Memang benar, beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. Nusaibah berkata pada suaminya, "Suamiku tersayang." Nusaibah berkata, "Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id kala itu yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang." Sa'id pun memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang baru berusia 15 tahun pada saat itu, dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu Sa'id baru saja gugur di medan perang. Beliau mati syahid." Nusaibah pun tertunduk sebentar, lalu mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," gumamnya. "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tak tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar pun mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus." Mata Ammar pun bersinar-sinar. Lalu beliau mengatakan kepada ibunya, "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya, mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
Di hadapan Rasulullah ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Amr bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terharu memeluk anak muda itu. Kau adalah pemuda Islam yang sejati, Amr. Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan ke medan perang. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Ada apa kabar gerangan? Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku gugur? Utusan itu pun menunduk sedih. Lalu beliau mengatakan, betul. Inna lillahi. Nusaybah bergumam kecil, ia menangis. Kau berduka ya Ummu Amr? Nusaybah pun menggerakkan kecil. Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih anak-anak. Mendengar itu Sa'ad yang sedang berada di tempat samping ibunya menyela. Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau mengizinkan akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani. Nusaybah pun terperanjat memandang putranya. Kau tidak takut, nak? Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, yakin sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilang bersama utusan tentara itu,